Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Lejen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dan stakeholder Forkopimda yang terkait lainnya pada Kamis pagi di Gria Agung Palembang. Lejen TNI Suharyanto SOSFM beserta segenap jajaran disambut langsung Gubernur Sumatera Selatan yang kita banggakan Bapak Haji Herman Deru. Rapat koordinasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Lejen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumsel Herman Deru serta unsur Forkopimda yang terkait lainnya. Dalam rapat yang dilakukan pada Kamis pagi di Gedung Gria Agung Palembang, Kepala BNPB memberikan arahan khusus untuk mengantisipasi bencana karhutla yang dapat dipicu oleh dua faktor, yakni cuaca dan manusia. Kepala BNPB mengatakan bahwa bencana karhutla menjadi atensi langsung Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu dalam penanganannya tidak boleh lengah. Selain itu juga, Kepala BNPB mengatakan jika tahun 2023 ini cuaca lebih panas dari tahun sebelumnya, potensi kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Atas hal itu, Satgas Penanganan Karhutla harus terus memantau perkembangan cuaca, titik-titik panas atau hotspot, tinggi muka air gambut, dan faktor lain yang tentu dapat memicu terjadinya karhutla. Sejauh ini dari pantauan BNPB Republik Indonesia, titik hotspot di Sumsel sudah mencapai 793 titik. BNPB juga memberikan bantuan untuk Satgas Operasi Darat yang kesulitan memadamkan titik hotspot karena alat yang terbatas. Atas hal tersebut, BNPB RI memberi bantuan sepatu anti api, pompa besar, pompa kecil, selang, dan lain sebagainya untuk memadamkan api. Selain itu juga teknologi modifikasi cuaca diperpanjang BNPB Republik Indonesia. Tentu saja di 2023 ini di pertengahan tahun kita ketahui bersama cuaca lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya, khususnya akan lebih banyak kemaraunya dibandingkan tahun 2022, 2021, dan 2020. Sebagaimana yang telah kita alami terkait dengan cuaca yang lebih panas, tentu saja dengan kebencanaan ini potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan juga cukup tinggi, sehingga BNPB melihat kesiapan dan kesiapsiagaan daripada wilayah. Kami sudah keliling ke 6 provinsi prioritas dan kali ini ke Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan rapat koordinasi, memberikan bantuan, sekaligus juga mengingatkan kembali kepada daerah agar di tahun 2023 ini tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar. Itu rekan-rekan media sekalian. Silakan kalau mau bertanya. Mengenai kendala yang ada Pak, bagaimana Pak dengan tindak lanjut BNPB Pak? Tadi disampaikan oleh Bapak Danrem atas persetujuan Bapak Gubernur, ada 3 kendala atau yang disarankan ke pusat. Ya. Yang pertama terkait dengan kekurangan peralatan operasi darat. Ini secara terbatas sudah kami bantu. Tentu saja nanti secara berkembang tergantung kebutuhan di lapangan. Kemudian Bapak Gubernur juga secara khusus meminta penambahan waktu dan kegiatan teknologi modifikasi cuaca. Kita ketahui bersama sekarang dengan adanya teknologi modifikasi cuaca, kalau di musim ini masih ada musim hujan, masih banyak awan-awan hujan ini, diharapkan didatangkan hujan untuk mengisi embung-embung air atau tempat-tempat penampungan air, sehingga pasukan darat dari Pak Danrem, dari Kodam, dari Polda, dari masyarakat peduli api dan semua yang terlibat di lapangan ketika mencari air itu gampang, sehingga kalau ada api masih kecil-kecil itu dipadam. Kepala BNPB meminta kepada unsur TNI dan Polri agar dapat melakukan penegakan hukum dan keamanan, khususnya bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau pembalakan liar dan sejenisnya. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo mengatakan, jika tahun 2023 ini ungkap kasus pembakaran lahan oleh ulah manusia sebanyak 9 kasus, dengan 19 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan yang paling banyak dilakukan oleh warga Musirawas dan Penukal Abab Lematang Ilir Pali. Baru 9 Pak, jadi sangat jauh sekali.
dengan 19 orang tersangka. Yang paling banyak itu kita temukan titik apinya, luas area yang terbakar adalah di Musirawas dan di Paling. Hanya terjadi pergeseran. Jadi saudara-saudara kita, para pengikut ini gemar dan menggunakan teknologi membakar ini karena memang murah. Itu di Musirawas dan di Paling. Untuk tersangka juga paling banyak di Musirawas dan di Muara ini. Ini saya ucapkan terima kasih kepada para Kapolres yang didukung para Dandim. Ini perlu kita lanjutkan. Kemudian kita expose, kita masukkan di media supaya masyarakat ada efek deterrennya. Tetapi ada masalahnya lagi yang bisa kami laporkan. Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini kurang gemar bersosial media dibanding dengan masyarakat provinsi lain. Jadi mungkin ketika kita expose, itu impresinya kurang, responnya kurang dari masyarakat. Irawan, PAL TV.